Assalamualaikum, halo guys. Balik lagi di Broman Podcast sama gue Chelsea. Oke, kali ini Broman mengundang salah satu siswi yang berprestasi di MAN 1 Pangkal Pinang. Ada yang tahu gak sih kali ini gue bareng siapa? Kali ini gue lagi bareng Katika. Halo Katika. Halo Chelsea. Kayaknya kita udah lama banget gak sih gak ketemu? Ya nih. Jadi guys, Katika ini salah satu siswi berprestasi di MAN 1 Pangkal Pinang yang pernah menjuarai KSN tingkat kota tahun 2022 dan menjuarai juga KSN tingkat provinsi 2022 di cabang mapel fisika. Keren banget gak sih jadi Katika? Oke, kali ini gue bakal nanyain gimana perjalanan kakak selama di MAN 1 Pangkal Pinang untuk menuju KSN tersebut. Jadi pertama-tama itu kakak juga nggak nyangka sih dek. Pertama kali nggak ada rencana masuk MAN gitu. Jadi dari SMP, kakak itu dari SMP ya nggak ada ibaratkan kayak hal-hal agama gitu. Ibaratkan gimana ya kayak nggak kepikiran masuk ke MAN. Jadi pas waktu SMP kakak ini punya rencana gitu, kayak udah bikin planning nih. Kakak juga punya adik. Jadi kakak itu kayak kepengen sekolah di sini dan adik kakak juga kepengen sekolah di sini. Jadi kayak udah bener-bener kayak ada planning, ada rencana gitu. Udah di-prepare ya gitu? Iya. Setelah itu kayak tiba-tiba kayak melenceng dua-duanya. Nggak nyangkanya sempet sih kakak putus asa gitu. Kayak kakak udah mempersiapkan ulangan, ujian gitu. Tiba-tiba kok nggak sesuai harapan ya, kayak pasti sedih lah gitu ya. Sedih dong Iya. pastinya. Jadi nggak taunya ada tuh saudara kakak. Katanya MAN masih buka. Tetapi MAN itu pada gelombang kedua ya, pada akhir itu. Oh, udah akhir-akhir. Iya. Jadi katanya nih mau nggak masuk MAN. Jadi kakak pikir-pikir dulu ya, kayak gimana ya, kayak gini. Kalau aku nunda sekolah 1 tahun, Rugi banget gak kayak sih? iya, kayak lah kok teman-teman ketinggalan. aku udah sekolah, akunya belum gitu. Demi mau sekolah ini. Tapi aku kayak belajar juga. Nggak boleh gitu. Kan sekolah di mana aja sama ya. Iya, tergantung Jadi, kitanya. iya, ya udah. Cuman setiap manusia tuh kayak ada ya berpikir kayak gini. Aku bisa nggak ya kayak gitu? Iya, pasti dong. Iya, jadi kayak ya udah besok hari terkali ya, terakhir kali pendaftaran. Jadi kakak kesini pendaftaran, wawancara gitu. Tetapi kakak itu kayak berlarut dalam kesedihan. Seharusnya nggak boleh kan? Tapi move on dalam sesuatu yang kita ingin itu kan susah gitu. Jadi Iya. kayak udah masuk MAN, udah daftar, alhamdulillah ya. Dapat. Tetapi ada tuh salah satu guru yang bilang sama kakak, beliau berkata kayak gini, jangan terlalu bersedih nak, kayak gitu. Karena apa yang menurutmu baik, belum tentu baik bagi Allah. Mungkin kamu sekolah di situ, rezeki kamu kayak gimana ditunda dulu. Mungkin kalau kamu di sini di sekolah MAN, siapa tahu rezeki kamu di sini. Bener banget, bener. Aku sampai pulang tuh kepikiran, ada benernya juga ya, kayak apa aku ya udah masuk MAN kayak Terima aja. iya terima takdir juga kan. Jadi kayak ya udah sekolah. Sempet tuh pas kelas 10 kayak belum beradaptasi ya. Kayak Agak susah lah. iya. Karena kan gimana ya? Itu kan gak ada kemauan gak sih sebelumnya? Iya, gitu. kayak tiba-tiba aja gitu melenceng belum kesini. kepikiran masuk ke sini, kayak bisa nggak ya aku sekolah di situ. Tiba-tiba seiring waktu alhamdulillah berjalan tuh kayak ya gini, ibaratkan kayak ya udah jalanin, tiba-tiba bisa gitu. Aku tuh orangnya kayak mudah kepikiran ya kayak gitu. Jadi kayak gini, aku tuh punya salah satu yang aku pengen. Tapi aku tuh harus orangnya kayak gini. Aku harus kayak gini, aku harus gitu. Tetapi semenjak masuk MAN ini, semua kepikiran itu kayak berubah gitu, kayak gini. Kayak udah pasrah aja gitu, kayak apapun jalannya ya udah aku lakuin gitu. Jadi di kelas 10 Ikut aja ya? banyak juga lika-likunya deh, ya Allah.
kelas Hebat dong, 10 bisa sampai di sini. ya alhamdulillah. Aku ikut eskul gitu. Alhamdulillah ibaratkan untuk menghabiskan waktu senggang gitu biar untuk diri ke sendiri, untuk Memanfaatkan skill waktu kita. lah. Iya. Dibalik dalam akademik, di luar juga non akademik harus seimbang Biasa juga. gitu. Jadi kakak ikut. Kakak itu dulu lihat ini kayak pawai-pawai itu kayak kak tuh suka lihat drum band. Oh, ikut drama juga. Iya. Jadi Jelasin dong gimana nih? jadi orang tua aku tuh apa-apa cerita ke orang tua aku. Oh iya, pasti dong anak cewek nggak bisa mendem Iya. sendiri. Alhamdulillahnya orang tua aku tuh setuju mau ikut itu. Seiring waktu ya udah latihan-latihan. Pas kelas 10 kan masih Covid ya. Iya. Kita masih sesi-sesian gitu. Jadi latihan-latihan. Jadi nggak tahu kenapa semester 2 kelas 10 aku tuh diajak 4 guru ikut olimpiade. Oh, kelas 10 udah mulai? Mau ibaratkan mau nawarin gitu, Iya, gitu. iya. Kayak gini. Yang pertama dari guru fisika, matematika, geografi, sama kimia. Tetapi aku tuh tipikal orang yang kayak guru ini tuh pertama kali ngajak aku ikut. Dan aku tuh agak suka gimana ya, bukan agak suka, kayak seneng gitu belajar ini. Jadi ikutlah aku ke mapel itu kan. Tapi aku tuh orangnya kayak mudah gak pede untuk diri sendiri, kayak gak gitu. percaya diri. Ya, kayak gini. Kira-kira aku bisa nggak ya? Aku mungkin nggak ya bisa dapet? Oh, ragu-ragu gitu Iya. sesuatu kan ya. Tetapi kita percaya aja kalau Allah itu pasti ada ngasih jalan yang kemudahan. Bener banget. Jadi kakak ikut bimbel. Oh, bimbel juga di luar. Di sini sama di guru. Ya, alhamdulillah guru-gurunya baik loh. Alhamdulillah. Jadi tapi namanya juga belum rezeki, belum menang kelas 10. Oh, kelas 10. Belum. Iya, pas kelas 12, pas kelas 11, aduh maaf ya, tipe. Pas kelas 11, kakak ikut, lanjut lagi. Alhamdulillah. Kakak itu sebelum ikut KSM, kakak itu banyak kegiatannya, Dek. Kalau boleh tahu kegiatannya apa aja sih, Kak? Ini ya, dalam semenjak kelas 2 ke kelas 11 itu, kakak itu kayak, ya Allah berat banget ujiannya, kayak emang sih rezekinya alhamdulillah, tetapi ujiannya itu kayak aduh Berat banget, banyak banget ya. Jadi pas kelas 11 itu kakak itu kayak gimana ya, kayak bisa nggak ya aku ngelakuin ini, kayak Ragu-ragu nggak sih? mau nyerah, tapi Nanggung, kayak udah ngelakuin. kita tuh harapan orang tua Ya, gitu. bener-bener. Mana kakak kan satu-satunya, jadi ya udah aku bisa gitu. Tetapi kakak itu kayak ya udah pasrah gitu, nggak ada kayak bener-bener kayak nuntut diri sendiri harus bisa, nggak ada. Kayak ya udah ikut aja gitu. Jadi kelas 11 kakak ikut KSM juga ikut, tetapi alhamdulillah rezeki kakak di KSM. Oh, di KSM-nya. Iya. Jadi sebelum ikut KSM, kakak juga pernah diajak sama guru-guru, tapi kakak itu orangnya kayak belum pede. Iya, Tapi ragu-ragu buat ngelakuinnya. setelah kakak ikut bimbingan belajar KSM, kakak itu bukan hanya kegiatan dalam akademik aja. Dan akademik juga. Ikut latihan-latihan, sama kakak tuh jualan. Oh, jualan. Iya. Waduh. Paket Jadi komplit banget nih. kata orang bisa nggak sih Tik ngebagi waktunya gitu. Oh iya, itu ngebagi waktunya gimana sih kalau mau ujian tuh? Kalau ujian ya, Dek, kebanyakan sih kalau kegiatan ini banyak di spend ya. Jadi kayak gini, kakak itu ngeluangin waktunya kayak gini. Salah satu kita harus ngorbanin sesuatu gitu. Jadi sehari itu kakak ikut bimbingan belajar untuk KSM, kakak ikut latihan, kamu tau lah, untuk biar bisa bagian orang tua, sama itu juga kakak jualan untuk nambah juang jajan kakak, sama juga kakak tuh Keren banget. kepengen punya bisnis gitu. Oh, bisnis juga. Nggak ada berpikiran kayak gini, kayak ikut olimpiade. Kakak itu orangnya kayak gimana ya? Dikatakan pinter nggak juga, cuman kakak itu orangnya Usaha. kawa, kata orang Bangka kawa ya. Iya. Jadi ya udah aku coba-coba dalam sehari, ibaratnya kita kan pulangnya sore ya. Jadi kalau sehabis pulang sekolah kakak tuh beli
alat-alat untuk jualan. jualan. Itu kalau boleh tahu jualan apa aja? Pasti untuk kaum putik pasti tahu lah. Kakak jual risol, mango sticky, sama banyak sih makanan lain sama kue. Kalau Jadi kalau misalkan lagi mau ujian nih, tabrakan waktunya, mau jualan juga, dispen juga sama olimpiade itu gimana? kayak gini. Kalau kakak itu orangnya tipikal kayak nggak terlalu berambisi. Nggak terlalu ngambis. Jadi kayak gini. Kalau pagi-pagi tuh sekolah ya kan, kita pasti sekolah lah. Kakak itu nganter adek. Nah, kalau nganter adek kan pakai motor kami tuh. Jadi pasti banyak lah pegangan kami itu jualan aku kan. Udah penuh di dalam di depannya. Jadi kayak gini. Setelah sampai sekolah, udah taruh tuh di atas. Jualannya. Iya. Apa aja kakak jual kretek juga pas kelas 10. Semuanya Iya. dijual. Jadi kayak gini. Bisa nggak ya, apa laku nggak ya, kayak kadang-kadang kan dispen nggak sempet ngejualnya kan. Jadi teman-teman aku tuh kayak, Tika ada nggak risol gitu, kayak udah langgan gitu. Kalau mau ambil aja, nanti uangnya taruh situ, nanti ada temen aku tuh yang bantuin. jagain. Iya. Jadi sekitar jam 9 kakak dispen. Sampai jam 12. Itu dispen MB. Bukan, bimbel Oh. untuk KSM. Belajar jam 12, dispen kadang-kadang sampai pulang sekolah. Habis pulang sekolah kadang-kadang latihan marching band kan. Jadi mulai waktu untuk diri sendiri itu nggak ada. Kayak kata teman-teman, kok bisa sih Tik kayak gini? Apa nggak pecah tuh? Itu nggak walahan apa? Kalau Pulang sekolah dikatakan, kan langsung latihan lagi gitu. Bimbelnya, jualannya besok lagi gitu. kalau dikatakan lelah sih lelah. Tetapi aku tuh masih ingat pesan seorang guru bilang ke aku. Habis aku pulang dari musola, ada tuh seorang guru. Beliau bilang kayak gini. Sri, sini dong katanya. Lagi ngapain? Lagi musola, Bu. Habis itu dia bilang, sekarang lagi fokus di mana, Sri? Lagi KSM sama ikut lomba marching band sama lagi jualan, Bu. Waduh, banyak banget. Banyak banget kegiatannya ya. Gimana tuh tugas-tugasnya katanya. Apa nggak kelimpungan gitu? Habis itu dia bilang, tetapi bagus untuk umur kamu segitu udah kayak gini. Belum tentu anak-anak zaman sekarang bisa kayak gini. Iya, benar banget. Seri, gak apa-apa kalau kamu orang-orang pada nongkrong, orang-orang pada kumpul, kamu gak ada. Gak apa-apa kamu susah sekarang, gak apa-apa, kata guru itu. Beliau juga bilang, Sri juga jangan mudah menyerah ya katanya. Gak sedih ya, Iya. part ini guys ya, agak sedih ya guys. Iya sih Bu, abis itu cerita gimana-gimananya ya, namanya juga cerita sama orang guru ya. Benar banget. Habis itu beliau bilang kayak gini, kalau kamu harapan keluarga, kamu buktiin. Kamu jangan mudah nyerah. Gak apa-apa kalau teman-teman kamu, Sri, susah banget diajak kayak gini. Gak apa-apa kamu susah sekarang daripada kamu nanti susah gitu. Kayak, aduh, tertampar bener gitu. Jadi kamu buktiin sama orang tua kamu kalau kamu itu bisa gitu, kayak gitu. Jadi kayak, ya Allah, beruntung banget punya guru. Beliau itu selalu bilang kayak gini. Kalau kamu benar-benar ingin membanggakan kedua orang tua, kamu jangan dengar kata orang. Orang lain, bener banget. Iya sih Bu, Jangan terpengaruh banget sama orang banyak banget kali-kalinya ya. banyak banget dari kata-kata orang yang bilang kayak gini kayak gitu, tapi kakak nggak pernah banyak nggak pusing ya, nggak stres ya kepalanya ya, belajar terus. Ya kan aku yang ngejalaninnya. Iya bener banget. Tapi kalau orang kayak gitu udah jangan kebiasa dibiasa, kakak, jangan nggak diambil hati, kayak ya udah ngomong aja, nggak kepeduliin gitu kayak. Jadi kayak gini. Abis itu beliau juga sering mantau, beliau seorang guru itu kayak Udah akrab alhamdulillah banget nih. sering nasihat juga. Kata beliau juga bilang kayak gini, aku tuh banyak segan sama orang,
karena aku jarang kumpul kan. Karena kalau waktu kumpul aku itu ngabisin waktu luang untuk mengerjakan tugas. Jualan, kan? Gak ada sempat waktu Buat seneng-senengnya. nongkrong-nongkrong sama teman-teman gitu. Sempat sih dibilang sama beliau, emangnya support system kamu tuh siapa, Tika? Kadang guru yang beliau lagi gitu, yang perempuan. Sebenarnya kalau dikatakan support system, keluarga aku. Aku kayak gini ya dukungan keluarga aku. Kalau aku nggak disupport pun, aku harus punya tekad untuk diri aku sendiri gitu. Jadi kayak gini, buat apa aku kayak gini? Tetapi mereka pun tapi alhamdulillah aku tuh punya keluarga yang ngedukung aku. Banget. Walaupun banget sih, alhamdulillah banget. kata orang banyak ya ingin kayak gitu ya. Tetapi ya udah, apapun yang aku yang sekarang ngejalanin, ya udah syukurin, nikmatin prosesnya. Habis itu, setelah itu kayak pada waktu KSM, aku sempet pasrah Dia mau berhenti. sama juga kesehatannya tuh ngedon. Turun banget ya. Kecapean lah, udah jualan. Banyak iya. Apa olimpiade gitu kan. Gak tau lagi pikirnya tuh kayak gimana lagi ya deh, kayak aduh ya Allah, Capek banget sih. mau ngeluh gak tau lagi mau ngeluh kayak gimana. Kayak ya udah jalanin, ngeluh itu boleh tapi sewajarnya. Jangan sampai menyerah. Sempet tuh kayak berlingkah-lingkuh banget jalannya deh. Pertama kayak lihat orang-orang itu kayak waduh, masya Allah ya, kayak bisa nggak ya kira-kira aku Kayak mereka. jadi pas hari KSM itu ya udah jalanin aja. Bismillah aja dulu. Malahan kakak beristirahat, besoknya ujian KSM kakak istirahat, nggak ada buka buku satu pun, selembar pun nggak ada. Cuman capeknya. iya, jadi kayak ya udah jalanin aja. Pas besoknya udah dibagiin kartu masuk ke dalam, depan kali kan kakak, kayak lihat orang, waduh, kayak di dalam satu lab itu udah penuh banget deh. Kayak bisa nggak kira-kira aku ya, kayak Ragu-ragu diri sendiri. mana di formulir tuh kayak kalau juara 1 dapat ini, kalau juara 2 dapat ini. Siapa sih kalau nggak kepikiran kayak gini, kalau aku dapat ini pasti orang tua aku seneng kayak gitu. Bangga banget pasti. Jadi kayak, tapi nggak yakin deh aku teh kayak gini gitu, kayak agak rendah dikit Iya. gitu. Jadi kakak jalanin, kakak ngerjain komputernya kayak gini. Malahan pas di situ di komputer itu banyak ujiannya kakak. Setiap kakak ngelik isi sama soal-soalnya, komputer kakak teh error. Setiap kakak ngelik jawaban error. Setiap kali, intinya seterusnya. Lihat orang-orang enak banget. ya kayak isinya, kok aku teh kayak gini. Cobaannya di situ. Jadi pas udah ya udahlah, di close terus ya. Jadi udah selesai, pas selesai foto-foto sama-sama kepala madrasah sama semuanya yang berkepentingan itu yang. Jadi foto-foto sampai ke rumah, tapi kepikiran kayak gini, gimana ya hasilnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, pasrah aja, yang penting ikut kayak gitu ya. Tinggal nunggu hasilnya aja kan. Setelah itu nggak berapa minggu ada tuh hasilnya, kayak tiba-tiba selamat ya 1000 stika. Lah kok kenapa kayak gitu? Jadi kayak gini kata beliau. Alhamdulillah, kayak gak nyangka gitu. Emang bener semenjak masuk Diman itu, apapun yang kita rencanain belum tentu itu baik buat kita. Malah sebaliknya, kayak alhamdulillah ya Allah, karena apapun kita selalu melibatkan Allah, pasti Dipermudah sama Allah. Yakin. Emang pas itu kayak ya Allah, pasrah aja kayak gitu, hanya serahin yang di atas gitu. Kakak sempet juga sakit gitu deh, sakit terus. Down gitu ya. Untuk kita semua juga yang ngejalanin kegiatan sehari-harinya yang bener-bener full power ya. Satu sih kuncinya, kesehatan. Kakak itu saking padatnya, nggak pernah pernah, cuman kayak nggak ada waktu untuk diri sendiri, untuk menjagain. Udah padat banget loh. Akademik di luar sekolah juga.
full banget itu mah. Gak tau lagi lah deh. Cuman ya udah jalanin aja. Pasti Ada setiap jalannya. setiap Ada kemudahan. setiap apa yang kita apa yang kita terjadi pasti akan terlewati karena Allah itu tidak melampaui batas setiap hambanya. Waduh, gila sih, keren banget gak sih cerita Kak Tika tadi? Oke teman-teman, ini cerita Kak Tika boleh jadi motivasi buat kita semua ya. Semoga kita semua termotivasi di cerita Kak Tika ini. Gue juga ada nih kata motivasi buat kalian. Guys, dengerin ya guys. Setiap melakukan apapun, jangan bilang gak mungkin. Nothing is impossible. Karena Allah itu maha kun fayakun. Semua pasti akan bisa. Udah. Oke, sampai di sini bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa pantengin terus di Broman Podcast. Dadah!